Hai co-friends, pada soal ini diketahui luas sebuah lingkaran 2464 cm persegi. Nah, luas lingkaran itu artinya adalah besar area yang ada di dalam lingkarannya. Oke co-friends? Nah, kita diminta menghitung berapa panjang jari-jarinya. Nah, untuk jari-jari lingkaran itu kita misalkan dengan R, itu adalah jarak dari pusat lingkaran ke sisinya. Nah, perhatikan lingkarannya co-friends. Pusat lingkarannya kita gambarkan dengan titik yang berwarna kuning. Nah, garis putus-putus inilah yang menunjukkan jari-jarinya, yaitu jarak dari pusat lingkaran ke sisinya. Seperti itu. Oke? Nah, jadi jelas ya co-friends? Nah, untuk menentukan panjang jari-jarinya, kita akan gunakan rumus luas dari lingkarannya. Nah, luas lingkaran itu dirumuskan dengan Pi dikali R dikali R. Nah, selanjutnya untuk nilai Pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Nah, di sini kita akan pilih nilai Pi-nya adalah 22/7 karena luas lingkarannya 2464 itu merupakan kelipatan dari 22 sehingga bisa dibagi dengan 22. Nah, ini untuk memudahkan perhitungan nantinya. Seperti itu ya. Nah, kita masukkan nilainya. Jadi luas lingkaran itu 2464 cm persegi sama dengan nilai Pi itu 22/7 dikali. Nah, untuk R dikali R itu boleh kita tulis dengan R berpangkat 2. Karena ini merupakan konsep dari bilangan berpangkat 2. Oke kok friends? Jadi misalkan kita punya suatu bilangan, katakanlah Z. Nah, jika Z-nya berpangkat 2, maka itu artinya Z dikali Z. Seperti itu. Oke kok friends? Nah, selanjutnya ini bisa kita tulis menjadi 2464 cm persegi sama dengan R berpangkat 2 dikali 22/7. Ya, karena operasi perkalian itu memiliki sifat komutatif. Sifat komutatif itu artinya urutan dari suatu bilangan jika dikalikan itu tidak mempengaruhi hasil perkaliannya. Maksudnya, jika A dikali B itu sama dengan B dikali A. Jadi urutan suatu bilangan tidak mempengaruhi ya pada operasi perkalian. Jadi boleh kita tukar-tukar posisinya. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai R-nya maka di sini yang di ruas kanannya kita akan kalikan dengan 7/22 supaya pengali 22/7-nya itu menjadi 1 ya karena R berpangkat 2 dikali 1 hasilnya tetap R berpangkat 2 karena perkalian 1 itu tidak mempengaruhi nilai. Seperti itu ya. Karena yang di kanan dikali 7/22, maka yang di kiri juga harus dikali 7/22. Ini untuk penyetaraan kedua ruas. Seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya kita selesaikan yang di ruas kiri. Sini kita bisa bagi terlebih dahulu ya, biar angkanya semakin kecil. Nah, 2464 dibagi 22, kita dapat hasilnya 112. Jadi di sini tinggal kita hitung 112 cm persegi dikali 7. Sama dengan. Nah, untuk yang di ruas kanan, perhatikan. Nah, 22 dibagi 22 itu 1. 7 dibagi 7 itu 1. Nah, jadi di sini yang tersisa tinggal R berpangkat 2 dikali 1 dikali 1 itu 1. Ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang di ruas kiri 112 dikali 7 kita dapat 784 cm persegi sama dengan. Nah, untuk R berpangkat 2 dikali 1 kita dapat R pangkat 2. Jadi ini kita bisa tulis R pangkat 2 sama dengan 784 cm persegi. Nah, selanjutnya kita akan tentukan R-nya. Nah, untuk menentukan R-nya di sini kita akan gunakan konsep akar pangkat 2 dari suatu bilangan berpangkat 2. Maksudnya seperti ini, friends. Jika kita punya bilangan berpangkat 2, katakanlah Z berpangkat 2. Nah, jika kita akar pangkat 2 kan, seperti ini, maka hasilnya adalah Z. Seperti itu.
Jadi di sini kita akan akar pangkat 2 kan R pangkat 2 dan akar pangkat 2 kan 784. Nah, akar pangkat 2 dari R berpangkat 2 itu R. Nah, sama dengan untuk akar pangkat 2 dari 784 cm persegi, di sini kita akan nyatakan terlebih dahulu 784 ke bilangan berpangkat 2, supaya kita bisa gunakan rumus yang ini. Oke? Namun, kita bisa gunakan cara yang lebih mudah tanpa menyatakan 784 menjadi bilangan berpangkat 2. Nah, caranya seperti ini. Nah, di sini kita akan perkenalkan konsep akar pangkat 2 dari bilangan 100 sampai 10.000. Nah, jadi kita akan hitung akar pangkat 2 dari 784. Nah, 784 itu kan berada di antara 100 sampai 10.000. Jadi ini memenuhi ya, co-friends. Nah, untuk akar pangkat 2 dari bilangan 100 sampai 10.000, pasti hasilnya adalah 2 digit. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita akan coba tentukan digit pertamanya atau puluhannya. Nah, untuk menentukan puluhannya, di sini kita akan pisahkan terlebih dahulu bilangan yang akan kita akarkan 2 angka dari belakang. Nah, jadi kita hitung 2 angka dari belakang, 1, 2. Nah, jadi kita pisahkan di sini. Oke? Nah, selanjutnya perhatikan bilangan yang paling kiri, yaitu 7. Nah, di sini kita akan cari bilangan yang jika dipangkat 2-kan hasilnya 7 atau kurang dari 7. Nah, untuk mendapatkannya, kita akan tuliskan terlebih dahulu bilangan berpangkat 2 yang dimulai dari 1 sampai 10. Nah, kita bisa mulai dari 1 berpangkat 2. Itu sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya untuk yang lainnya kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bilangan yang jika dipangkat 2 kan hasilnya 7 atau kurang dari 7, itu adalah 2. Ya, karena 2 pangkat 2 kita dapat 4. Seperti itu. Oke, co-friends? Nah, di sini kita tidak pilih 3 karena 3 jika dipangkat 2 kan hasilnya 9 dan 9 itu lebih dari 7. Oke? Jadi di sini kita akan ambil 2 sebagai puluhannya atau digit pertamanya. Seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya kita tentukan satuannya. Jadi caranya seperti ini, co-friends. Yang pertama, 2-nya itu dikali dengan 2. Hasilnya 4. Oke? Nah, ini kita kurangkan. 7 kurang 4 kita dapat 3. Kemudian 8 4-nya langsung turun. Nah, selanjutnya 2-nya ini kita tambah dengan 2. Hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini bertindak sebagai puluhan. Kemudian kita cari satuannya. Kemudian dikalikan dengan satuan yang sama. Maka hasilnya harus sama dengan 384. Nah, untuk menentukan satuan yang tepat, di sini kita akan cari bilangan yang jika dipangkat 2-kan satuannya 4 atau hasilnya 4. Nah, di sini kita dapat bilangan yang dimaksud adalah 2 ya, co-friends, karena 2 pangkat 2 dapat 4 dan untuk 8 pangkat 2 sama dengan 64. Jadi, kemungkinan satuannya adalah 2 atau 8. Oke? Nah, jadi kita akan coba terlebih dahulu satuannya 2. Jadi kita akan coba tentukan hasil dari 42 dikali 2. Nah, kita coba hitung sama-sama. 42 dikali 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8. Nah, kita dapat 84. Nah, ini tidak sesuai dengan 384. Jadi 2 bukan satuan yang tepat. Jadi kita akan coba pakai satuan 8. Nah, 48 dikali 8 kita dapat 384. Nah, ini sudah tepat ya, co-friends. Jadi satuan yang tepat adalah 8. Nah, selanjutnya ini kita kurangkan, kita dapat 0. Jadi, satuan yang inilah yang akan menjadi satuan dari hasil akarnya. Nah, jadi kita dapat akar 784 itu sama dengan 28.
Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya di sini. Jadi R sama dengan akar dari 784 itu 28. Kemudian untuk akar dari sentimeter persegi itu adalah sentimeter, ya. Ini berdasarkan konsep dari akar pangkat 2 dari bilangan berpangkat 2. Seperti itu. Nah, jadi kita dapat jari-jarinya adalah 28 cm. Nah, inilah jawaban untuk soal ini. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, co-friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.